Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas pendidikan pada anak tunalaras. Anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Anak tunalaras sering juga disebut anak tunasosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Ciri-ciri anak tunalaras adalah mengalami gangguan perilaku, mengalami kecemasan dan menyendiri, kurang dewasa, dan agresif bersosialisasi. Faktor yang mempengaruhi anak menjadi tunalaras adalah kondisi atau keadaan fisik, masalah perkembangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunalaras. Pelayanan pendidikan. Bentuk pelayanan pendidikan dapat diselenggarakan di SLB khusus bagi anak tunalaras. Berdasarkan data statistik tahun 2003 yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Luar Biasa menyebutkan bahwa jumlah anak tunalaras sebanyak 351 orang dengan jumlah 12 sekolah luar biasa bagi tunalaras. Adapun di dalam pelaksanaan penyelenggaraannya kita mengenal macam-macam bentuk penyelenggaraan pendidikan anak tunalaras atau sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Jika di antara murid di sekolah tersebut ada anak yang menunjukkan gejala kenakalan ringan, segera para pembimbing memperbaiki mereka. Yang kedua, kelas khusus apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman pada satu kelas. Dengan di sini kemudian gejala-gejala tersebut baik emosinya maupun kelainan tingkah lakunya harus dipelajari. Yang ketiga yaitu sekolah luar biasa, bagian tunalaras tanpa asrama. Bagi anak tunalaras yang perlu dipisah belajarnya dengan kata kawan yang lain karena kenakalannya juga berat atau merugikan kawan sebayanya. Yang keempat, sekolah dengan asrama. Bagi mereka yang kenakalannya berat sehingga harus terpisah dengan kawan maupun dengan orang tuanya, maka mereka dikirim ke asrama. Hal ini juga dimaksudkan agar anak secara kontinu dapat terus dibimbing dan dibina. Adanya asrama adalah untuk keperluan penyuluhan. Model-model pembelajaran pada anak tunalaras. Dalam pelaksanaan pembelajaran terhadap siswa, terutama siswa tunalaras, guru membutuhkan penggunaan metode agar pembelajaran berlangsung dengan efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 2. Materi pembelajaran. Siswa tunalaras mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Aini Muhabbati dan yang mengungkapkan salah satu prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi adalah ketika anak-anak berkebutuhan khusus belum bisa menerima materi dengan baik. Sekolah pun harus siap melaksanakan program pembelajaran individual dengan memodifikasi materi atau kurikulum. 3. Penggunaan sumber dan media pembelajaran. Penggunaan sumber dan media di sekolah ini cukup baik. Selain pengadaan media atau sumber juga harus mudah diadakan atau murah serta dapat dibuat sendiri oleh pengelola pendidikan. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Siswa tunalaras mengikuti ujian di kelas bersama siswa lain, tetapi mengerjakan soal yang dibuat oleh tim guru pendamping khusus.
Evaluasi non-akademik tidak dilakukan secara tertulis, tetapi melalui observasi selama mendampingi siswa tunalaras. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lilik Mapuhatin yang menyampaikan bahwa dalam setting pendidikan inklusif, sistem penilaian yang diharapkan di sekolah yaitu sistem penilaian yang fleksibel, penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi semua termasuk anak tunalaras. Tujuan diselenggarakannya pendidikan bagi anak tunalaras adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus tunalaras agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan serta keterampilan sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat dalam menggalakkan hubungan timbal balik antara lingkungan sosial budaya maupun lingkungan